Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kalian lanjut nonton, silahkan ditekan dulu tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Apa sih yang dimaksud nun sukun dan tanwin itu? Apa ya? Nun sukun yaitu nun bertanda sukun, disebut juga dengan nun mati. Sedangkan tanwin ada 3, yaitu fathah tain, tandanya fathah ada 2 dan letaknya di atas. Kemudian kasroh tain, kasroh yang ada 2 dan letaknya di bagian bawah. Yang terakhir yaitu domah tain, domah yang ada 2 dan letaknya ada di bagian atas. Dapat dikatakan nun sukun itu sama dengan tanwin. Berarti yang dimaksud dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 4 macam. Pertama, izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Mari kita bahas hukum nun mati atau tanwin yang pertama, yaitu izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas. Hurufnya ada 6. Yang pertama alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Arti izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka dibacanya jelas. Sekarang mari bersama-sama kita lihat contoh dari hukum bacaan izhar. Yang pertama ada kata man ana, nun mati yang bertemu dengan huruf alif, maka harus dibacanya jelas menyerupai huruf nun. Man ana. Yang kedua ada pada kata man huwa, nun mati yang bertemu dengan huruf ha. Dibacanya jangan ditahan ya teman-teman. Contoh yang ketiga yaitu ada pada kata hasidin iza, yaitu kasroh tain bertemu dengan huruf alif, maka harus dibaca jelas. Contoh yang keempat yaitu nidaan khofiyya, fathah tain yang bertemu dengan huruf kha, maka dibacanya jelas. Itulah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu izhar. Selanjutnya kita pelajari hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu tentang idgham. Menurut bahasa, idgham berarti lebur. Huruf idgham ada 6, ro, mim, nun, lam, waw, dan ya.
Berarti idgham adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun sukun atau tanwin dileburkan ke dalam huruf idgham tersebut. Hukum idgham ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah idgham bi gunnah. Menurut bahasa adalah meleburkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Contoh dari hukum idgham bi gunnah ini yang pertama adalah miwaro, adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf waw, maka nun sukun ini harus dileburkan ke dalam huruf waw. Contoh yang kedua ada pada kata syarrayyarah, yaitu fathah tain yang bertemu dengan huruf ya, maka fathah tain ini dileburkan menjadi huruf ya. Jangan lupa bacanya ditahan, syarrayyarah. Hukum idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Menurut bahasa artinya meleburkan tanpa dengung. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada pada kata miladu, yaitu nun sukun yang bertemu dengan huruf lam, maka nun sukun di sini dileburkan ke dalam huruf lam. Bacanya ditahan. Sedangkan contoh yang kedua ada pada kata samaratir rizqo. Adanya kasroh tain yang bertemu dengan huruf ro, maka kasroh tain di sini meleburkan ke dalam huruf ro. Samaratir rizqo. Itulah hukum idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah, yang berarti dilebur dan bacanya harus ditahan. Selanjutnya, hukum nun mati atau tanwin yang ketiga, yaitu kita akan bahas tentang hukum ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa ini berarti samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Kita ulangi, huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Berarti yang dimaksud dengan ikhfa ini adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin dibacanya menjadi samar. Sekarang kita akan lihat contoh dari hukum ikhfa. Yang pertama ada pada kata mizahabi, nun sukun yang bertemu dengan huruf zal, maka dibacanya harus samar, mizahabi. Contoh selanjutnya yaitu ada pada kata syai'in qadir, kasroh tain bertemu dengan huruf qaf, maka dibacanya samar sambil ditahan sebanyak 2 harkat. Contoh yang ketiga yaitu ada pada kata fa'inja, nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka dibacanya menjadi samar,
fa in jaa. Contoh yang terakhir yaitu ada pada kata naron falamma, fathah tain bertemu dengan huruf fa, maka dibacanya menjadi samar sambil ditahan 2 harkat. Naron falamma. Itulah hukum ikhfa. Selanjutnya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terakhir yaitu hukum bacaan iklab yang menurut bahasa adalah membalik. Hurufnya ada 1, yaitu huruf ba. Berarti iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin dibacanya dibalikan menjadi huruf mim. Mari kita lihat contoh dari hukum iklab. Yang pertama, kata min ba'di. Nun mati yang bertemu dengan huruf ba, dibacanya dibalikan. Min ba'di. Yang kedua ada kata alimum biza. Domah tain yang bertemu dengan huruf ba, maka tanwin di sini dibalikan menjadi huruf mim. Alimum biza. Nah, tanda dari iklab ini adalah di antara huruf nun dan ba ini adanya huruf mim kecil. Itulah dia keempat hukum nun sukun atau tanwin.